Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari dengan NIM 2196249. Pada tugas presentasi ilmiah kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pamali sebagai sosial kontrol masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mempunyai peribahasa yang berbunyi Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto, yang artinya setiap daerah mempunyai adat istiadat dan negara mempunyai tata hukum tersendiri. Masyarakat Jawa menjadikan kearifan lokal yang mereka punya sebagai contoh tindakan individu dalam kelompok melalui pamali. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai macam bentuk kebudayaan. Dalam masyarakat Jawa, tradisi lisan masih dipercaya dan dipegang teguh. Dilihat dari kacamata sosiologi, nilai dan pesan yang terkandung dalam pamali dinilai efektif dalam upaya pengendalian sosial atau social control. Social control merupakan sebuah upaya yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan untuk membentuk pola interaksi konformitas dalam kelompok. Dengan kearifan lokal sebagai social control, tidak hanya ketertiban dan kenyamanan yang dicapai, namun kelestarian budaya juga dapat terjamin di tengah arus globalisasi. Kita bahas poin penting pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian pamali. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan sebagai identitasnya. Menurut Edward Burnett Tyler, pada tahun 1871, beliau mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan bukan hanya bersifat kebendaan, tapi juga bersifat abstrak atau tidak terlihat. Salah satunya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan adalah pesan lisan yang disampaikan secara turun-temurun, biasanya berupa cerita rakyat, hikayat, mantra, pamali, dan lain sebagainya. Secara logis, kevalidan dari tradisi lisan diragukan kevalidannya, namun sebenarnya mengandung pesan moral atau petuah yang dapat dijadikan pedoman hidup. Suku Jawa memiliki kearifan lokal pamali atau yang dikenal dengan sebutan gugontuhon. Pamali adalah larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan dan akan mendapatkan sanksi apabila melanggarnya. Secara umum, setiap daerah memiliki pantangan yang tidak boleh dilakukan. Namun yang membedakannya adalah dari segi makna dan segi efektivitas pamali sebagai sosial kontrol masyarakat Jawa. Gugontuhon adalah sebuah petuah yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Jawa, dan terdapat 3 jenis gugontuhon antara lain gugontuhon Kangsalugu, gugontuhon Wasitasinandi, dan gugontuhon Weler. Dan pamali masuk ke dalam jenis gugontuhon Wasitasinandi, yaitu petuah yang berisi larangan di mana penyampaian pesan moral tidak disampaikan secara langsung melainkan tersirat. Contoh pamali yang masih dipercayai sampai sekarang ini seperti jangan duduk di depan pintu, nanti orang yang akan melamar pergi. Secara logika, nilai yang diajarkan adalah nilai kesopanan. Karena pintu merupakan akses keluar masuk. Jika seseorang duduk di depan pintu, maka akan menghalangi jalan orang yang akan keluar masuk. Pamali yang masih sering ditemui selanjutnya adalah jangan duduk di atas bantal, nanti bisa bisulan. Nilai yang diajarkan adalah nilai kesopanan. Bantal digunakan sebagai alat tidur. Jika diduduki, maka bantal tersebut akan kotor, dan terlebih lagi jika bantal yang kita duduki adalah bantal milik orang lain, tentunya itu sangat tidak sopan. Pamali lain yang masih sering ditemui di masyarakat Jawa adalah kalau menyapu yang bersih, nanti suaminya brewokan. Pada zaman dahulu, pria dengan brewok dianggap sebagai pria yang tidak bersih. Maka dari itu, masyarakat Jawa menakut-nakuti anak perempuannya supaya menyapu dengan bersih agar tidak mendapatkan suami dengan brewok. Dalam pamali ini, nilai yang diajarkan adalah ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, maka lakukanlah dengan benar. Jangan terburu-buru agar hasilnya maksimal. Dan beberapa pamali lainnya yang masih dipercayai oleh masyarakat Jawa.
Berdasarkan pemaparan di atas, menurut sosiologis, pamali secara tidak langsung mengajarkan berbagai macam value yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pamali muncul sebagai tata kelakuan atau mores masyarakat Jawa yang mencerminkan sifat-sifat dan dalam kelompok yang dilaksanakan sebagai alat pengawas dan kontrol bagi tiap individu. Menurut Sukanto dan Sulistyowati pada tahun 2013, beliau mengemukakan bahwa tata kelakuan sangat penting. Berikut alasannya. Yang pertama, tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Dengan adanya tata kelakuan dapat menciptakan tata interaksi secara konformitas, di mana nilai dan norma dalam masyarakat akan mengikat individu tersebut agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atau deviar, agar tercipta suasana masyarakat yang kondusif dan terkendali. Yang kedua, tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Dengan adanya pola konformitas, maka akan terlihat jelas antara individu yang patuh dan tunduk dengan individu yang tidak patuh. Maka dari itu, setiap individu akan teridentifikasi dan masuk ke bagian manakah individu tersebut. Ketiga, tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Tata kelakuan atau mores yang makin lama makin kuat akan bertransformasi menjadi adat istiadat dan bisa jadi akan menjadi identitas kelompok. Jika sudah menjadi identitas kelompok, maka setiap anggota dalam kelompok akan tetap mempertahankan identitas tersebut hingga terciptalah sebuah solidaritas sosial. Kesimpulannya adalah pamali merupakan kearifan lokal masyarakat Jawa yang sudah melekat, di mana pamali ini tidak hanya diketahui dan dipahami saja, tetapi juga ditaati dan tertanam di setiap jiwa anggota masyarakat. Hal ini menjadikan pamali sebagai sosial kontrol masyarakat Jawa di tengah derasnya arus globalisasi. Pamali dinilai sebagai langkah preventif yang diajarkan secara persuasif melalui proses sosialisasi primer dan sekunder yang kemudian diterapkan dalam kehidupan dan dilestarikan dalam bentuk budaya, sehingga tidak hanya menambah kebudayaan masyarakat Jawa, tetapi juga menciptakan kenyamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.